Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Yang pertama, konstruktivisme sosial berbagai paradigma. Sebagai paradigma, mendiskusikan potensi untuk pertanyaan terkini dalam teori sosial. Penulis yang berkontribusi menunjukkan berbagai pemahaman budaya dan rumusan teoritis yang berkonstruksi sosial, bidang penelitian yang berbeda, dan ilmu baru yang menunjukkan referensi untuk penelitian masa depan yang disajikan dalam perkembangan terbarunya. Sebuah studi tentang pentingnya konstruktivisme sosial adalah salah satu pendekatan teoritis menonjol dalam ilmu sosial. Yang kedua, pengetahuan komunikasi dan masyarakat. Pengetahuan komunikasi dan masyarakat, kontribusi yang terbaru. Sosiologi pengetahuan berusaha untuk menghidupkan kembali kontribusi akademik yang perdebatan antara arus pemikiran Eropa dan Anglo-Saxon dan ilmu sosial yang menjadi ciri pertengahan abad terakhir, dan memberikan sebuah forum untuk pembangunan sosiologi ilmu baru, sebuah ruang untuk mendiskusikan transaksi termasuk karya asli yang terjemahkan dari karya sentral oleh ilmuwan sosial Eropa kontemporer dan komitmen dan program yang didasarkan secara empiris untuk mengembangkan teori sosial. Yang ketiga, konstruktivisme sosial sebagai Winadari 28-30 sampai 30 April 2016 yang dilakukan pada kesempatan ulang tahun ke-50 salah satu buku paling berpengaruh dalam wacana internasional ilmu sosial dan humanitaria, dan memunculkan gerakan yang agak post disebut kontribusi sosial atau kontribusi sosial. Konferensi tersebut dihadiri dan berbagai macam-macam secara terkemuka. Sangat bersyukur karena mereka berkontribusi pada buku ini demikian rupa sehingga memungkinkan kontribusi dan beragam ini untuk menghasilkan dalam argumen di karakter paradigma dari konstruksi realitas sosial. Yang keempat, apakah ada yang namanya konstruktivisme sosial? Konstruktivisme sosial dalam arti editor volume sekarang memahami interaktif erat dengan Peter dan Thomas. Yang pertama kali diterbitkan oleh 50 tahun yang lalu, pekerjaan itu pada gilirannya tidak dapat dibersihkan terkait dengan sosiologi pengetahuan, dan seperti diularkan di bawah ini terhubung memetang kembali pada pengetahuan abad ke-20 di negara Anglo-Saxon. Bagaimanapun, konstruktivisme sosial memungkinkan memiliki sumber selain karya Berger dan Luhmann. Yang kelima, realitas konstruksi sosial dielaborasi menjadi apa yang disebut teori sistem ikhlas kebudayaan dalam volume Jarak Diri Bergetar Luhmann. Dari konstruksi sudah jatuh tempo juga fakta bahwa mereka tidak menganggap tahun 1970-an sebagai versi yang tidak memenuhi pandangan berkontribusi yang dengan pendekatan mereka sendiri harus dibawa posisinya secara konsen sebagai teori yang lebih kualitas sebagai teori sistem. Luhmann juga memiliki titik awal dalam teori ilmuwan. Yang keenam, di manakah kontribusi sosial berangkar untuk pemahaman dan menandai tentang kontribusi sosial dalam arti itu digunakan di sini perlu pertimbangkan akarnya yang selalu kembali ke masa ketika sosiologi dan terutama sosiologi dan dulu menjadi begitu penting sebagai sosiologi pengetahuan mengembali untuk seperti yang dicatat proyek tahun 1965. Disiplin akademis sosiologi pengetahuan berawal dari dialog ilmiah antara sosiolog dan 3 universitas Eropa, Paris. Pada tahun 1909, filsuf Wilhelm Jerusalem
menerbitkan esai menjadi sosiologi kognisi. Yang ketujuh, konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Mengapa kami bertanya? Konsep paradigma sama konsep lainnya dengan yang ada di mana-mana, setidaknya di ilmu sosial. Ini karena penggunaan inisiatif, tetapi karena ambiguitasnya Thomas. Untuk siapa kemunculan dan dominan paradigma adalah kunci kemajuan ilmiah satu disiplin kritis, dikutip oleh Masterman tahun 1970, dikutip dalam Margon 2007. Kata fakta bahwa menggunakan paradigma dalam lebih 20 cara membeda dalam karya Marni. Yang ke-8, penerimaan manfaat Pising. Mengeplikasi asal-usul Berger dan Luckmann dalam iklim intelektual antar perang Wina dan impetus untuk paradigma instruksi melalui tentara dengan dimukakan Pising tidak membatasi secara intelektual kepada Weber. Yang ke-9, variasi konstruktivisme. Harry membahas konsep analitis dan menjelaskan bahwa dia mempelajari dari buku Peter Weger. Penggantian juga cocok dengan penggagasan bentuk kehidupan. Pergantian adalah beralih di antara bentuk-bentuk kehidupan. Ada banyak yang berkait konsep seperti realitas yang diterima begitu sosial, Durkheim aktivitas pemikiran kolektif, dan paradigma Kuhn. Ini konsep memungkinkan kita untuk melihat individu sebagaimana di bentuk-bentuk kehidupan yang melekat diikuti. Bentuk kehidupan biasa besar atau kecil tertanam dalam suatu sama lain setelah gaya faktal. Mereka juga bisa tumpang studi dengan cara multidimensi.